Kembali lagi bersama saya di video tentang teori kritik sastra. Jadi di sini saya akan membahas teori hermeneutika dalam kritik sastra. Jadi yang pertama kita akan bahas definisi hermeneutika. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani, hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis. Dalam studi agama misalnya, hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi, atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas tentang pemahaman manusia, yang tidak hanya sebatas pada teks, tetapi juga pada pengalaman dan komunikasi antar manusia secara umum. Kemudian ada prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra. Kontekstualisasi adalah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupinya. Ini berarti penafsir tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, merespon, atau menantang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Intertekstualitas adalah konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lain. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks lain, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi oleh hubungannya dengan teks-teks lain. Lalu ada hubungan hermeneutik dengan kritik sastra. Hermeneutika membantu kritik sastra untuk menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu tersurat maupun yang tersirat. Hermeneutika mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna tetap, melainkan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks, latar belakang pembaca, dan zaman. Hermeneutika juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya di mana sebuah teks tertulis. Dalam kritik sastra, hal ini sangat penting, karena karya sastra seringkali mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Kemudian ada prospek pengembangan hermeneutika di masa depan. Di masa depan, hermeneutika mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan munculnya big data dan analisis digital, pendekatan hermeneutik bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif terhadap teks. Misalnya, penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam sejumlah besar teks sastra, atau untuk memetakan bagaimana makna sebuah teks berubah seiring waktu di berbagai konteks budaya. Hermeneutika dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra, postkolonial, dan feminisme, dengan fokus pada bagaimana sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Ini akan memberikan wawasan baru
tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditantang dalam karya sastra, dan bagaimana berbagai kelompok sosial menegosiasikan identitas mereka melalui teks. Oke, jadi kesimpulan dari teori hermeneutika adalah hermeneutika dalam kritik sastra berfungsi sebagai landasan teoritis yang penting untuk memahami dan menafsirkan teks sastra. Dengan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan perspektif pembaca. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap suatu karya.